aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini supaya lebih semangat lagi, mari kita berdiri dulu. Kita bernyanyi dulu. Ya, supaya kegiatan lebih semangat. Ada lagu kemarin yang saya dapatkan waktu kegiatan. Lagu dua sangat bagus, oke? Kasih volumenya. Volumenya bawah mati dari sana. Volumenya bisa keras. Gerak saja apa Ibu? Itu si gondrong semangat sekali. Semua bersaudara dari Sabang sampai Merauke. Bedanya suku dan kita tetap bersaudara. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi. Minum kopi pagi bagus Ya, kayak Pak Haji. tandanya nyaman bunyi betul lebih lah. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini yaitu kami CGP itu diharapkan mampu melakukan aksi nyata dengan melakukan pengimbasan dari kali ini yaitu kami CGP itu diharapkan mampu melakukan aksi nyata dengan melakukan pengimbasan dari modul 1.4 budaya positif. Jadi sebenarnya kami selama 2 bulan ini paket modul 1 itu terdiri dari 4 bagian. 1.1 filosofis Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan yang keempat atau yang terakhir adalah budaya positif. Next. Lanjut lagi. Dua kali. Ya. Kemudian muncul pertanyaan seperti ini. Apa sih makna budaya positif? Ya. Jadi saya rasa kita semua di sini sudah melakukan di kelas kita masing-masing. Ya, bahkan Bapak Ibu jauh lebih hebat daripada saya dalam melakukan budaya positif. Dalam makna budaya positif ini itu sebenarnya harus didasari dulu dari dalam kelasnya dulu. Kalau sudah kelasnya aman, nyaman, kemudian kita beralih ke lingkungan sekitarnya. Ya, seperti ini. Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita lakukan? Sebenarnya sangat banyak. Next. Lagi 2 kali. Ya, ini. Sebenarnya sangat banyak, namun di sini saya ambil hanya beberapa saja. Di kelas kita pasti masing-masing sudah melakukan budaya positif yang dapat mencerminkan bahwa akhlak dan karakter siswa kita itu sangat baik. Jadi yang budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Di sini saya ambil sampelnya saja, membersihkan halaman, itu juga termasuk budaya positif. Namun perlu kita perhatikan bersama, budaya positif sebenarnya kalau masih dalam ranah kita menyuruh siswa, itu sebenarnya belum termasuk budaya positif. Itu dikatakan budaya positif kalau sudah muncul dari kesadaran siswa itu sendiri melakukannya tanpa disuruh.
Ya, jadi di sini membersihkan halaman, upacara setiap hari Senin itu budaya positifnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian sholat duha yang kita alhamdulillah kita laksanakan. Dan sebenarnya sholat duha ini ketika kami melakukan Zoom meeting itu fasilitator meminta kepada CGP kegiatan apa yang di sekolah yang berbeda dari sekolah lain yang sudah melakukan suatu kegiatan karena untuk menghindari hukuman. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan. Oh, kalau rajin kayak membersihkan pasti kasihkan guruku hadiah. Nah, itu berarti dia masih masuk juga di motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang perlu kita kembangkan adalah di motivasi internalnya. Tujuan dalam disiplin positif. Jadi, siswa melakukan suatu kegiatan itu bukan karena takut dihukum atau takut atau akan ingin mendapat imbalan, tapi lebih untuk menghargai dirinya sendiri. Menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Jadi kegiatan atau umpamanya murid melakukan sesuatu karena memang muncul dari dalam dirinya sendiri, itu berarti motivasi internal siswa sudah muncul, sudah tumbuh. Oke, selanjutnya. Budaya positif dimulai dari, kalau biasanya dulu-dulu, kalau saya itu pahaminya itu dulu selalu bikin peraturan kelas. Ya, biasa dulu saya bikinnya itu tentang peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas ini kita rubah ke keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tadi kalau sudah berjalan dengan baik, baru kita menuju ke lingkungan sekitar, lingkungan sekolahnya. Kalau sudah terbentuk lingkungan positif yang baik dan sudah menjadi kebiasaan, maka itulah yang menjadi budaya positif. Oke, selanjutnya. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi sebenarnya tata cara membuat keyakinan kelas ini adalah kita, kalau peraturan kelas kan biasanya hanya murid yang melakukan. Tapi kalau di keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita identifikasi dulu di kelas kita itu butuhnya apa, kebutuhannya apa, kelas impian murid-murid itu seperti apa. Dari situ kita bermusyawarah dengan murid-murid kita untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi ini adalah keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Oke, next. Kalau cepat. Guru juga di sini bertanggung jawab, jadi sama-sama melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Oke. Nah, ini peraturan. Tadi Bapak Ibu saya berikan kertas untuk bisa kita catat apa tadi yang Ini harusnya dibagikan dari awal ya. Saya lupa tadi. Ya, materi apa? Tolong tulis nama materi apa tadi yang menjadi umpan balik untuk kita, sehingga nanti bisa juga saya foto hasil umpan balik Bapak Ibu bahwa saya sudah melakukan aksi nyata. Baik, kami Bapak Ibu menulis. Kita lanjut. Jadi ini adalah peraturan yang sebenarnya kita buat ke dalam keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang akan kita tuju, yaitu tanggung jawab murid ketika dia memakai buku harus mengembalikan ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau di keyakinan kelas, komitmen pada tujuan apa yang akan kita capai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sini masih keyakinan kelasnya adalah keselamatan bersama dan menghormati orang lain. Kalau narkoba saya rasa tidak ada. Bergantian atau menunggu giliran, kesabaran,
Menggunakan masker itu berarti keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, tapi lebih pada keselamatan di dalam kelas. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada yang bisa kita bedakan, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di buku. Hukuman. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mencatat 1 kali dalam buku kalimat ini masuk ke dalam hukuman. Dan ini salah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Sementara kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Sementara kalau hukuman itu fisik maupun hatinya akan sakit untuk jangka waktu yang lama. Kemudian ketika kita memberikan hukuman akan anak membenci kedisiplinan, sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kalau di hukuman itu masuk di paksaan, sementara konsekuensi masuk di stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, next. Dulu. Nanti saya share saja. Oh ya. Ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya mengapa murid melakukan sebuah kesalahan atau kenakalan itu pasti ada salah satu dari 5 dasar ini yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Itu masuk ke makanan, minumannya, uang jajannya, itu masuk di bertahan hidup. Kalau penguasaan itu artinya kekuasaan dalam dirinya agar dia bisa lebih untuk berkembang seperti yang dia inginkan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, lebih ke rasa apakah dia disayangi oleh gurunya, teman-temannya, ataupun di lingkungan rumahnya. Kesenangan dan kebebasan. Oke, next. Nah, ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya seperti ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Karena beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, ini sebenarnya kalau di sekolah kita siswa yang nakal sekali, kalau saat ini saya rasa tidak ada. Sebelum-sebelumnya gitu. Ada itu anak yang nakal sekali, selalu mengganggu temannya, sehingga Agus yang ingin dia penuhi adalah bertahan hidup. Sementara kalau jawabannya Agus adalah ia senang karena temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah berarti dia kekurangan cinta dan kasih sayang. Ya. Kemudian jika kita bertanya kembali dan jawaban Agus adalah saya merasa hebat Bu karena temanku jadi takut dan menuruti keinginanku. Berarti ini kebutuhan yang kurang dari Agus adalah penguasaan atas kemampuan dirinya. Kemudian apabila jawaban Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya karena menunya itu saja, berarti kebutuhan yang ingin digapai atau dipenuhi oleh Agus adalah kebebasan. Dan yang terakhir, jika kita bertanya dan jawaban Agus adalah iseng saja Bu, dan kuliah saya senang
menikmati ekspresi wajah teman saya yang kesal karena diambil makanannya. Berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kesenangan. Jadi sebenarnya ini dari satu kasus tadi, kalau kita bertanya seperti ini, maka akan muncul 5 jawaban seperti ini. Dan dari salah satu ini kira-kira mana yang menjadi kebutuhan Agus sebenarnya? Ini ya, ini hanya contoh saja. Jika kita bertanya dan jawabannya seperti ini, maka kebutuhan yang akan dia berusaha penuhi apakah bertahan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, oke. Next. Nah, ini posisi kontrol. Kita kembali ke posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, kalau kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka kita menjadikan murid itu sebagai identitas gagal. Karena kalau penghukum berarti kita menghardik, menunjuk. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah murid memberontak dan selalu akan berbohong. Kemudian kaitannya adalah dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan gurunya di luar dunianya. Jadi dunia berkualitas adalah di mana dalam pikiran kita itu tersimpan satu tempat khusus yang untuk hal-hal yang menyenangkan. Tapi kalau kita tidak menyenangkan, berarti kita berada di luar dari dunia berkualitas murid-murid kita. Kemudian kalau sebagai pembuat merasa bersalah, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, next. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Semua bocil. Ya, tidak apa-apa, nanti dikat-kat saja. Astagfirullahaladzim. Oke, di sana nak. Ya, ini ada yang terakhir ya, sudah hampir selesai. Ya, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan, yang ketiga adalah tawaran dan buka paksaan. Ya, ini yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid. Restitusi mencari kebutuhan dasar mana yang mendasari tindakan atau yang mana yang berusaha dipenuhi oleh murid tersebut. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian 8, restitusi fokus pada solusinya. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya menjadi yang lebih baik. Kemudian restitusi ini ada sebenarnya tindakannya ada 3. Yang pertama, identitas masalah. Jadi identitas masalah pertama kita cari tahu dulu mengapa murid melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang akan mereka lakukan ketika mereka sudah berbuat salah? Konsekuensinya apa? Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelasnya. Apakah ketika dia melakukan kesalahan itu apakah sudah sesuai atau tidak dengan keyakinan kelasnya? Oke? Terima kasih. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai.
hatiku cerahku